Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Zhu Hengyu jelas menyetujui permintaan ini. Namun, kata gratis tetap saja gratis. Tidak hanya itu tidak gratis. Saat standar mereka meningkat, harga yang ditawarkan Zhu Hengyu kepada mereka 3 kali lebih lama berdasarkan 3 kali lipat. Hasilnya, bayaran yang mereka terima 9 kali lipat dari 20 tahun yang lalu. Menghadapi hal yang begitu baik, Jin Xianer tentu saja tidak akan menolak. Bagaimanapun, ini sejalan dengan level mereka. Dengan teknologi dan standar mereka saat ini. Jika Anda ingin mempekerjakan mereka, Anda mendapatkan harga ini. Akhirnya, 30 tahun telah berlalu. 30 tahun kemudian, kastil itu akhirnya selesai sepenuhnya. Meskipun dia menoleh dan melihatnya, dia masih belum sempurna, tetapi Jin Xianer tahu betul bahwa dalam waktu singkat mereka tidak bisa lagi mencapai kemajuan dan kemajuan lompatan yang substansial dan maju. Bahkan jika Anda menoleh sekarang, lakukan pemrosesan yang lebih baik. Padahal, tingkat perbaikannya tidak seberapa. Orang-orang seperti ini, ketika alam dan level relatif rendah, kecepatan peningkatan selalu cepat. Tetapi dengan peningkatan kekuatan selangkah demi selangkah. Semakin mendekati batasnya, semakin sulit untuk meningkatkannya. Sebelum, dapat dikatakan berubah setiap hari. Yang disebut 3 hari tanpa taksi, harus dikagumi. Kemudian, bahkan jika beberapa tahun telah berlalu, tidak ada yang berubah. Bahkan jika seseorang tidak bekerja keras, mereka akan mengalami kemunduran dan kemunduran. Oleh karena itu, meskipun di mata Jin Xianer, kastil kuno ini belum mencapai kesempurnaan sejati. Tapi jelas, dengan Jin Xianer dan kekuatan tim kecil yang dia perintahkan, dalam waktu singkat, sulit untuk terus meningkatkan seni kastil ini. Mungkin, setelah bertahun-tahun, puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun budidaya, mereka akhirnya bisa mengambil langkah lain. Namun dalam waktu singkat, tidak ada harapan. Oleh karena itu, meskipun dia masih ingin terus mengubah hatinya, Jin Xianer tahu bahwa mereka harus pergi. Tapi mereka ingin pergi, tapi Jintai tidak mengizinkannya. Dalam kata-kata Jintai, mereka memang didekorasi dengan baik di kastil tua ini. Jika skor sempurna adalah 100 poin. Jadi sekarang, dekorasi mereka bisa mencapai setidaknya 95 poin. Tapi, 95 poin, apakah itu cukup? Jintai tidak mengharuskan mereka meraih 100 poin, tapi setidaknya 99 poin harus diraih, bukan? Jika tidak, bagaimana ini bisa dianggap lengkap? Menghadapi permintaan Zhu Hengyu, Jin Xianer tidak bisa berkata-kata. Lelucon apa? Jika mereka benar-benar dapat mencapai 99 poin, bukankah mereka memiliki harapan untuk membuktikan Dao dan menjadi orang suci iblis? Menghadapi ucapan Jin Xianer, Jintai sama sekali tidak ragu. Untuk membuktikannya, maka gunakan saja ini untuk membuktikan kebenaran. Apakah ada masalah? Dihadapkan dengan kata-kata Jintai, Jin Xianer benar-benar tidak bisa berkata-kata. Iya, apakah ada masalah? Mungkinkah ini menjadi masalah? Masalahnya seharusnya Jintai. Dia baik-baik saja, bagaimana dia bisa punya masalah? Tentu saja mereka bahagia, mereka memiliki pekerjaan tanpa akhir. Tentu mereka senang dan memiliki gaji yang tiada habisnya. Kamu bekerja untuk siapa? Bagaimanapun, harga Zhu Hengyu benar-benar level tertinggi di industri. Lainnya, sulit mendapatkan harga setinggi itu. Dan sejujurnya, selama 2 dekade terakhir, mereka selalu tinggal di kastil tua ini. Dengan satu tangan, kastil tua dibangun. Sekarang, mereka sangat menyukai tempat ini. Kepergian mendadak ini sebenarnya sangat tidak nyaman di hati saya. Sekarang, karena Zhu Hengyu masih belum puas. Saya berharap mereka bisa terus berdandan. Sampai seluruh kastil tua, para beku mencapai 99 poin. Tentunya waktu yang dibutuhkan untuk ini terlalu lama. Mereka bahkan mencurigai. Sepanjang hidup mereka, mereka mungkin tidak dapat memodifikasi kastil sejauh itu. Yang paling penting adalah, Jintai juga berjanji pada mereka. Jika mereka lelah, bosan, lelah, Anda dapat berhenti bekerja untuk sementara. Pilih beberapa proyek lain dan ubah selera Anda. Namun, setelah mereka menyelesaikan proyek lain, mereka dapat kembali ke sini. Lanjutkan proyek mereka, semua seutuhnya. Mereka benar-benar dapat memperlakukan ini sebagai rumah mereka. Cinta berapa lama hidup untuk berapa lama. Selama ada waktu, ada ide. Anda bisa mulai mendekorasi kastil ini kapanpun, dimanapun. Itu tidak sepenuhnya selesai sampai sempurna. Sebelum itu, Jintai bersedia memberi mereka porsi yang sesuai dengan gaji mereka. Setelah menerima kop surat Zhu Hengyu, Jin Xianer berdiskusi dengan para suster. Segera setelah itu, Jin Xianer membuat keputusan. Dalam bisnis, sejak Jintai menawarkan gaji yang bagus, apalagi bungkusan tabungnya sangat longgar,
Kemudian, mereka tidak punya alasan untuk menolak undangan ini. Selain itu, jika Zhu Hengyu tetap dalam ketidakpuasan, mereka tidak akan bisa berurusan satu sama lain. Karena Anda tidak dapat membayar selisihnya, itu tidak dapat diselesaikan. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, Anda hanya bisa terus bekerja keras. Bahkan jika mereka tidak ingin melanjutkan, tetapi ingin memaksanya berakhir, itu tidak akan berhasil. Bagaimanapun, sebelum itu, semua orang menandatangani kontrak. Di bawah kontrak, selama Jintai belum puas, selama Jintai terus memberi mereka gaji penuh. Jadi mau atau tidak mereka hanya bisa terus bekerja alih-alih pergi. Saat menandatangani kontrak ini, baik itu Jin Xianer atau saudara perempuannya, saya tidak terlalu peduli tentang yang satu ini. Bagaimanapun, ini hanya yang tak terhindarkan dalam kontrak standar. Tanya saja, Anda mendekorasi orang lain, tetapi mereka tidak puas. Apa yang bisa mereka lakukan? Jika Anda tidak bisa membuat orang puas, maka Anda hanya bisa melanjutkan sampai pihak lain puas. Tapi tidak pernah terpikir, Jintai menangkap yang satu ini, tapi dia tidak puas. Untung, meski Jintai berharap mereka akan terus mendekorasi, pembatasan terhadap mereka sangat longgar. Bahkan tidak ada batasan sama sekali. Katakan saja, ketika mereka punya waktu, dan ide, mereka dapat terus mendekorasi. Jika tidak ada waktu, dan tidak ada ide, itu adalah kebebasan mereka untuk melakukan apa yang mereka suka. Karena itu, ini untuk Jin Xianer dan saudara perempuannya. Ini jelas merupakan kendala kebahagiaan. Kendala yang tidak diinginkan. Setelah berdiskusi dengan para suster, tidak mungkin bagi Jin Xianer untuk melepaskan dekorasi burung emas karena proyek ini. Karena itu, Jin Xianer memilih 80 dari lebih dari 100 suster. Menambahkan Jin Xianer sendiri, tepatnya ada 11 orang. 81 orang ini tinggal di kastil dan terus mendekorasi kastil. 20 atau 30 orang sisanya dipimpin oleh Keyer, pelayan pribadi Jin Xianer. Kembali ke dekorasi burung emas, terus pertahankan pekerjaan dekorasi burung emas. Dan Jin Xianer memimpin 80 saudari lainnya. Bertempat tinggal di kastil. Belum lagi, bagaimana Jin Xianer mengaturnya di sini. Kota Purgatorium kuno, di dalam dunia Suantian. Badan hukum Zhu Hengyu dan Suantian akhirnya memadatkan 3 gunung emas murni yang kacau balau. Diringkas menjadi 3 jarum emas yang kacau. Meskipun 30 tahun telah berlalu, waktu yang dihabiskan oleh Zhu Hengyu di dunia Suantian bukanlah 30 tahun. Waktu untuk meruntuhkan medan perang dan membalikkan alam 5 elemen awalnya 10 kali berbeda. 1 jam ketika 5 elemen dunia terbalik. Sudah 10 hari untuk meruntuhkan medan perang. Karena itu, 30 tahun membalikkan alam 5 elemen adalah 300 tahun menghancurkan medan perang. Apa sudah selesai? Tidak. Di dalam badan hukum Suantian, ada juga hukum waktu. Setelah memasukkan banyak fragmen hukum waktu di dunia Suantian dapat disesuaikan hingga 10 kali lebih tinggi. Lewat sini, 30 tahun membalikkan lingkaran 5 elemen. Itu 300 tahun di medan perang yang runtuh. Itu 3000 tahun di dunia Suantian. 3000 tahun waktu, 3 jarum emas penghancur terkondensasi, yang tidak bisa dikatakan pendek. Yang paling penting adalah, untuk memadatkan ketiga jarum emas yang rusak ini, Zhu Hengyu, terlepas dari semua biayanya, mengekstraksi energi dari 72 pembuluh darah di dunia bawah tanah. Untuk menghancurkan ketiga jarum emas tersebut, Zhu Hengyu bahkan tidak ragu untuk mencabut 72 urat tanah. Di bawah pasokan energi besar-besaran. Di dunia misterius, jumlah bintang Dharmakaya telah mencapai 3000. Lebih dari itu, tubuh Dharma 3000 bintang ini semuanya terdiri dari 9 juta bintang. Memiliki kekuatan 1000 dunia, Dharmakaya bintang yang hancur. 30 tahun berlalu, tubuh Suantian Dharma Zhu Hengyu akhirnya sama dengan tubuh Dharma Elang Emas. Mencapai puncak Kuaso Sein, Anda dapat secara resmi dipromosikan menjadi guru suci hanya dengan 1 baris. Tapi, yang disebut dekat dengan dunia, ini situasinya, jelas hanya perbedaan kecil itu. Tapi nyatanya, itu tidak pernah bisa dilintasi. Garis depan adalah perbedaan antara langit dan bumi. Sampai sekarang, Zhu Hengyu juga tahu bagaimana menjadi Tuhan. Sejujurnya, selama Zhu Hengyu dapat menyelesaikan 3000 hukum dunia Suantian, kemudian, badan hukum Suantian akan menjadi suci. Selain itu, setelah disucikan, dia akan menjadi orang suci yang sebenarnya, bukan orang suci palsu seperti orang suci iblis. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan aturan 3000, badan hukum Suantian hanya bisa tinggal di puncak Sage selamanya. Menghadapi masalah ini, Zhu Hengyu tidak memiliki petunjuk sama sekali. Sampai sekarang, di dunia Suantian, hanya hukum waktu yang dilengkapi. Semua hukum lainnya kosong untuk saat ini. Zhu Hengyu juga tidak tahu di mana bisa menemukan jenis batu tau lainnya. Jika masalah ini tidak terpecahkan, badan hukum Suantian, saya khawatir dia hanya bisa tinggal di puncak Sage selamanya. Namun, kesulitan tidaklah buruk. Alasan mengapa ada kesulitan adalah untuk menyelesaikannya.
Di dunia Suantian, butuh 3000 tahun, akhirnya menyempurnakan 3 jarum emas pemusnah. Jika pendek, dapat menyusut menjadi jarum bordir. Lama, itu sudah cukup. Bilang itu jarum emas. Tapi nyatanya, itu hanya 3 batang logam. Ujungnya tidak tajam. Bagaimanapun, itu tidak dipoles selama proses pemurnian. Gunung emas yang dibentuk oleh emas murni yang kental dan kacau tidak dapat dipoles sama sekali. Karena itu, 3 gunung emas murni yang kacau sebenarnya dipadatkan menjadi 3 batang emas murni pendek yang bisa besar atau kecil dan berubah sesuka hati. Meski sama persis dengan jarum bordir saat masih kecil, nyatanya tidak setajam jarum bordir. Sama sekali tidak perlu membuatnya begitu tajam. Menghancurkan jarum emas, lebih dari 90% kekuatannya terletak pada kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya. Sisa kurang dari 10% kekuatannya adalah aura emas murni yang kacau balau. Seperti halnya seniman bela diri itu sendiri, berbagai energi dan kekuatan yang melekat padanya. Melihat 3 tongkat emas pendek dari emas murni, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Dengan 3 harta karun ini, bahkan jika dia bertemu dengan Santo Iblis, Zhu Hengyu memiliki kekuatan pertempuran. Namun, tidak pantas menyebutnya jarum emas hancur sekarang. Padahal waktu saya masih kecil, itu benar-benar seperti jarum bordir. Namun nyatanya, sekecil apapun bentuknya hanyalah batang pendek, bukan jarum pendek. Jika Anda bersikeras menyebutnya Sateret God Needle, saat berkelahi, saya takut akan ditertawakan. Setelah menyebar, saya khawatir Zhu Hengyu menjadi identik dengan orang bodoh. Tongkat adalah tongkat dan jarum adalah jarum. Jangan bingung, meskipun di dalam hatinya, Zhu Hengyu dapat menamakannya jarum dewa yang hancur. Tapi secara eksternal, sebenarnya tidak bisa dinamai demikian. Zhu Hengyu memperbesar 3 jarum yang hancur saat bergerak. Telah menjadi 3 tongkat yang tak tergoyahkan. Melihat sekeliling, 2 ujung tongkat diikat dengan lingkaran emas. Alasan mengapa kedua lingkaran emas ini diperlukan adalah untuk memperkuat ujung batang. Tahukah Anda, saat menyerang, salah satu ujung jarum emas akan dengan ganas mengenai target. Kekuatan penghancur yang mengamuk akan keluar. Jika 2 lingkaran emas tidak digunakan, ujung batang diperkuat. Seiring waktu, saya takut dibawa pengaruh kekuatan kehancuran. Akan ada kerusakan di kedua ujungnya. Melihat 3 tongkat di depannya, otak Zhu Hengyu berputar dengan cepat. Dari segi jenis artefaknya, ini adalah tongkat bukan jarum emas. Tidak ada keraguan tentang ini. Ciri-ciri dari tampilan tongkat ini adalah bisa membesar atau mengecil sesuai hati. Apalagi ada lingkaran emas di setiap ujung klep. Lewat sini, ketiga tongkat ini terbuat dari emas murni yang semrawut. Itu bisa diberi nama Ruyi Golden Kagel. Di antara pikiran, di atas 3 tongkat emas murni, lingkaran emas Ruyi mengular 5 karakter ini. Sejauh ini, 3 jarum penghancur itu benar-benar halus. Dalam pikiran Zhu Hengyu, ini adalah 3 jarum besi dewa kehancuran. Tapi secara eksternal, ini adalah 3 angan-angan tongkat emas. Mengangguk dengan kepuasan, Zhu Hengyu membuka mulutnya dan langsung memasukkan 3 tongkat emas pendek ke dalam mulutnya. Saat dirilis, selama mulut terbuka, 3 jarum emas pemusnah bisa dikeluarkan. Sekali ditembak di tubuh, bahkan Tuhan akan menembus tubuh. Setelah menekan kuncinya, bahkan Tuhan akan jatuh di tempat. Hanya ingin mengontrol jarum penghancur dan mencapai titik vital Tuhan. Kesulitannya hampir tidak mungkin. Dengan kekuatan dan kekuatan supernatural Tuhan, saya takut sebelum Anda mulai, mereka akan selangkah lebih maju dan memperhatikan krisis. Menunggu Anda untuk menyemprotkan 3 dewa besi jarum yang hancur, angan-angan lingkaran emas. Tuhan tidak tahu bahwa dia telah melarikan diri ratusan mil, ribuan mil jauhnya. Lagi pula, sebagai biksu, semuanya masih berorientasi pada manusia. Tidak peduli seberapa kuat senjata sihir dan senjata ajaib, siapapun yang mencetak skor akan menggunakannya. Yang kuat selalu kuat, yang lemah selalu lemah. Bahkan jika saya memberi Anda jarum besi yang hancur, lingkaran emas impian. Yang lemah masih sangat lemah. Yang harus kuat masih sangat kuat. Setelah menyingkirkan ketiga jarum yang pecah, Zhu Hengyu melihat sekeliling selama seminggu dan menghela nafas dalam hati. Untuk memadatkan bintang badan Dharma yang cukup untuk memperbaiki 3 batang lingkaran emas yang diinginkan untuk menghancurkan jarum besi. Zhu Hengyu mencabut dunia bawah tanah energi di 72 pembuluh darah. Mulai sekarang, sampai masa depan yang tak terbatas. 72 altar kacau di dunia bawah tanah ini tidak akan lagi memadatkan kristal yang kacau. Selain itu, badan hukum Suantian tidak bisa lagi mengekstraksi sinar kekacauan dari pembuluh darah bumi. Setelah kehilangan pasokan energi, pertumbuhan dunia Suantian juga berhenti sementara. Tidak ada cukup energi untuk menopang. Langit dan bintang di dunia langit mendalam tidak dapat memadatkan inti bintang baru, pedang perang baru yang runtuh, dan baju besi perang yang roboh. Meski masih ada sumber kekacauan peringkat keempat, itu bisa memberikan 10 juta unit kekuatan sumber 5 elemen setiap hari. Tetapi energi ini hanya dapat menjaga konsumsi harian dunia misterius. Tidak cukup membuatnya terus berkembang, terus berkembang. Tapi, walaupun demikian,
Zhu Hengyu masih puas. Dalam dunia langit yang mendalam telah terjadi peningkatan dan perkembangan yang pesat dalam 3.000 tahun terakhir. Waktunya untuk sekarang. Sudah ada 3.000 tengah 1.000 dunia di dunia misterius. Selesaikan saja 3.000 hukum surgawi. Kemudian 3.000 dunia tengah ribu dapat digabungkan menjadi 1.000 dunia besar. Dengan cara ini, badan hukum Suantian akan menjadi suci. Terlebih lagi, apa yang telah dia capai adalah orang yang benar-benar mengontrol kekuatan Dao surga Tuhan yang benar. Karena itu, meskipun semua potensi urat bumi ditarik berlebihan, keuntungan Zhu Hengyu sudah cukup untuk menutupi kerugian ini. Untuk Zhu Hengyu, segala sesuatu di luar adalah ilusi. Hanya apa yang benar-benar dia pegang di tangannya adalah miliknya sendiri. Masukkan 3 dewa besi jarum yang hancur dan gada emas angan-angan ke dalam mulut. Zhu Hengyu akhirnya meninggalkan dunia Suantian. Kastil telah didekorasi. Selanjutnya, Zhu Hengyu dapat bergegas ke kota Yunding. Mulai menerapkan penyebaran strategisnya. Dunia misterius membutuhkan 5 elemen logam dalam jumlah besar untuk memadatkan bintang di langit dan bintang. Semakin kuat langit dan bintang, semakin kuat kekuatan dunia dari dunia misterius. Tentu saja, jika itu bekerja, hanya mendapatkan sedikit lumpur dan batu di dalamnya, dan itu juga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembunkan langit dan bintang. Namun, jika suatu saat, badan hukum bintang berperang melawan musuh, haruskah dia mengendalikan beberapa bintang batu dan bintang bumi untuk bertarung? Di bawah pengaruh kekerasan, bukankah bintang-bintang seperti itu akan hancur dalam sekejap dan menghilang menjadi abu? Hanya 5 elemen emas murni yang dipadatkan menjadi paduan 5 elemen di bawah kekuatan surga. Hanya dengan begitu mereka dapat memadatkan bintang padat yang cukup. Hanya bintang seperti itu yang dapat menampung dan meledakkan kekuatan yang paling menakutkan. Karena itu, Zhu Hengyu harus bergegas ke kota Yunding. Merekrut sejumlah besar penambang Chuanshan untuk menambang dan melebur biji untuknya. Untuk meningkatkan kekuatan bintang di dunia misterius. Itu adalah kekuatan dunia Suantian World. Melalui Altar of Chaos, Zhu Hengyu meninggalkan medan perang yang runtuh. Kembali ke alam 5 elemen yang terbalik di atas alun-alun puncak kota Yunding. Setelah membedakan arah, Zhu Hengyu bergegas menuju kastil untuk pertama kalinya. Selama 30 tahun terakhir, Zhu Hengyu telah tinggal di kota kuno api penyucian, di dunia Suantian. Kastil ini, dia tidak pernah kembali. Setelah 30 tahun, ini adalah pertama kalinya Zhu Hengyu melihat kastil yang dihias. Belok sudut, sebuah pavilion putih berdiri dengan bangga di sana. Melihat kastil yang khusyuk dan suci, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tertegun. Meskipun, kastil ini awalnya dirancang olehnya. Tapi semuanya seperti ini. Lihat saja gambar desainnya. Tidak peduli seberapa spesifiknya, itu bukan 3 dimensi. Ini seperti melihat lukisan pemandangan. Tidak peduli seberapa bagus lukisan itu. Tidak sebaik bergegas ke lokasi gambar secara langsung dan melihat sungai dan pegunungan besar dengan mata kepala sendiri. Keagungan seperti itu. Luar biasa. Keagungan seperti itu. Ini benar-benar bukan lukisan, itu semua bisa digambarkan. Selain itu, temperamen dan pesona semacam itu tidak dapat dijelaskan dan dijelaskan dengan kata-kata. Lihatlah sekeliling. Di jalanan luas kota Yunding. Bukan hanya Zhu Hengyu. Semua pejalan kaki yang lewat di sini memandang dengan kagum pada kastil tua. Bahkan, banyak orang datang ke sini dari seluruh penjuru untuk melihat kastil. Mereka berkumpul di jalan berpasangan dan bertiga, mengangkat kepala dengan kagum, memandangi kastil kuno yang berdiri dengan bangga seperti dewi. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu mengangguk puas. Mengambil langkah maju, Zhu Hengyu bergegas menuju kastil untuk pertama kalinya. Sepanjang jalan menuju kastil, Li Yun langsung menyapanya. Nilai kastil tua ini tidak bisa lagi digambarkan dengan angka. Karena itu, untuk melindungi kastil, dengan persetujuan Zhu Hengyu, Li Yun telah meningkatkan jumlah penjaga yang melindungi kastil dari 10 menjadi 100. Setelah itu, dia berubah dari 100 menjadi 300. Akhirnya, 300 orang ditambahkan menjadi 800 orang. Awalnya, saya ingin terus meningkatkan diri. Namun, meski kastil tua ini menempati area yang sangat luas, kastil ditambah kolam renang, taman dan fasilitas lainnya, meliputi area dengan panjang dan lebar 3 km. Tapi meski begitu, kapasitasnya terbatas. Tidak dapat dikatakan bahwa barak dibangun di atas tanah bebas kastil. Karena itu, 800 orang sudah menjadi batasnya. Dengan kata lain, seluruh kastil menjadi barak. Zhu Hengyu belum melihat satupun dari 800 penjaga kastil. Dalam 30 tahun terakhir, Zhu Hengyu tidak dapat dipisahkan dari dunia Suantian. Bagaimana saya bisa punya waktu dan energi untuk merekrut penjaga? 800 penjaga. Semua direkrut oleh Li Yun setelah menerima perintah Zhu Hengyu. Zhu Hengyu menawarkan gaji tinggi 100.000 sebulan dan 1 juta setahun. Apalagi selama 1 tahun, tidak ada yang terjadi pada kastil. Setiap orang akan membayar bonus lain, sama dengan gaji tahunan. Meskipun Zhu Hengyu membayar banyak gaji, nyatanya, Zhu Hengyu secara alami memiliki niatnya.
Bagaimana dia bisa mencapai tujuan strategisnya tanpa membayar gaji yang tinggi? Dan yang paling penting, meski perekrutan dilakukan oleh Li Yun, namun, Zhu Hengyu mengedepankan kata-kata buruk itu. Gajinya sangat tinggi. Tapi perekrutan penjaga Li Yun bukanlah tanpa syarat. Para penjaga yang dia rekrut harus memiliki gaji yang tinggi. Jika penjaga yang direkrut oleh Li Yun memang bisa layak mendapatkan gaji setinggi ini, kemudian, Li Yun akan menjadi pemimpin dari 800 penjaga ini. Jika Li Yun berurusan dengan tugas itu bahkan menipu untuk keuntungan pribadi. Jika Anda menyewa anggur dan kantong beras, kemudian, Li Yun pergi, dan semua orang yang dia pekerjakan pergi. Seseorang tidak tinggal. Meski kontak dengan Li Yun tidak lama, Zhu Hengyu percaya bahwa Li Yun adalah orang yang cerdas. Dia tahu bagaimana memilih. Jangan kira ada banyak 800 penjaga. Untuk mengetahui, meski luas kastil sendiri tidak terlalu dibesar-besarkan, namun di sekitar kastil terdapat banyak kolam renang, taman, bebatuan dan fasilitas lainnya. Kastil ini mencakup luas total lebih dari 3.000 meter panjang dan lebarnya. Baru saja berjalan ke gerbang kastil, Zhu Hengyu melihat 6 penjaga yang perkasa dan agung semuanya ditutupi baju besi perak. Saat ini, mereka memegang senjata perak, pedang di pinggang mereka, dan berdiri dengan kepala dan dada tinggi di gerbang. Untuk memasuki gerbang, Anda harus melewati level mereka. Melihat ke-6 penjaga ini, Zhu Hengyu mengangguk diam-diam. Ke-6 penjaga ini semuanya kokoh-kokoh, dan tingginya sekitar 2 meter. Perbedaan antara sisi atas dan bawah tidak lebih dari 1 cm. Tidak ada lagi. Pergelangan tangan mereka yang memegang tombak lebih tebal daripada betis kebanyakan orang. Harus mengatakan, ada 6 pria kokoh sebagai penjaga. Ini sangat menarik. Mengangguk puas, Zhu Hengyu mengambil langkah dan berjalan menuju kastil. Awalnya, Zhu Hengyu ingin datang. Karena mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Jadi mereka pasti akan mencegat Zhu Hengyu, dan hanya setelah mereka memiliki identitas yang jelas, barulah mereka dapat memasuki kastil. Tapi tidak pernah terpikir, begitu Zhu Hengyu mendekat, ke-6 penjaga berdiri dengan penuh perhatian, perkasa dan agung, dan memberi hormat militer. Zhu Hengyu diizinkan memasuki kastil. Dalam keadaan linglung, Zhu Hengyu dengan cepat menemukan alasannya. Jelas, Li Yun pasti menugaskan Jin Xianer untuk melukis potretnya. Dan biarkan semua penjaga mengingat potret itu dengan jelas. Ini tuan mereka. Sebagai penjaga kastil, akan sangat memalukan jika mereka bahkan tidak mengenal tuan mereka. Mengangguk dengan puas, Zhu Hengyu semakin menghargai Li Yun. Pemuda ini, meski hanya anak dari keluarga rakyat biasa, cukup pintar, cukup bijaksana, dan cukup bijaksana. Tidak peduli apa, itu bisa ditangani dengan baik di tangannya. Zhu Hengyu tidak perlu repot. Masuki kastil. Melihat sekeliling, di dalam kastil, sosok ramping tersebar di berbagai posisi kastil. Ya, kami memotong bunga, pohon, dan pohon. Ada yang menginjak tangga, memegang pisau ukir di tangan, dan mengukir pola pada dekorasi kastil. Ada, dia memegang sepotong kulit binatang berbulu lembut, terus-menerus memoles pola pada gioknya. Di bawah polesan bulu lembut, giok itu memancarkan kilau hangat. Sepanjang perjalanan, tanah di bawah kaki Anda terbuat dari batu giok putih, hangat dan jernih. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan, kurangi saja dan jual, dan Anda bisa langsung menjadi multijutawan. Tapi yang jelas, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Sepanjang perjalanan, kemanapun dia pergi, bahkan Zhu Hengyu tidak bisa menahan kagum. Selama 30 tahun, ratusan pengrajin menghiasnya dengan cermat. Semuanya di sini sudah sempurna dan bisa disebut seni. Perhatikan baik-baik, bahkan lantai batu giok di bawah kaki diukir dengan pola yang luar biasa. Ada titik terang di setiap sudut seluruh kastil. Bahkan pagar, pegangan, atau pijakan kaki giok yang paling tidak mencolok pun ditutupi dengan berbagai pola dan pola yang luar biasa. Zhu Hengyu tahu bahwa tujuan strategis pertamanya telah berhasil dicapai. Dengan kastil tua seperti itu, semua orang pasti takjub. Lanjut, Zhu Hengyu akan mengundang pejabat tingkat tinggi dari semua keluarga besar dan pasukan klan Elang Emas di kota Yunding untuk datang ke kastil kuno untuk makan malam. Melalui makan malam ini, Zhu Hengyu secara resmi akan kembali ke kelas kuat klan Elang Emas sebagai Jintai. Dan kastil tua ini digunakan untuk menunjukkan identitasnya. Setelah puluhan juta tahun, Jintai kembali. Selain itu, dia tidak kembali dengan putus asa. Ini kembali ke rumah. Kastil tua ini cukup untuk membuktikan betapa suksesnya dia dalam puluhan juta tahun terakhir. Sementara Zhu Hengyu sedang berpikir. Dalam serangkaian langkah kaki yang tajam, Li Yun bergegas dari kejauhan. Ketika dia berlari ke sekitar, Li Yun menamparkan dan berhenti. Setelah memberi hormat kepada Zhu Hengyu, matanya bersinar dan berkata, "Yang mulia Raja Iblis, Anda kembali." Zhu Hengyu tidak merasa tidak nyaman dengan nama Li Yun. Jintae adalah Kaisar Iblis. Ras Iblis seperti ini. Jika Anda adalah Kaisar Iblis untuk suatu hari, Anda akan menjadi Kaisar Iblis seumur hidup. Bahkan jika dia tidak lagi duduk di singgasana Kaisar Iblis, itu tidak akan berubah. Tentu saja,
Jika dia diusir dari tahta Raja Iblis, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Kaisar Iblis yang diusir dari tahta Kaisar Iblis akan dicabut gelar Kaisar Iblis. Akibatnya, dia tidak bisa lagi disebut Raja Iblis. Adapun Jintai, sebenarnya, dia tidak dikeluarkan atau mengundurkan diri secara resmi. Bahkan pada saat ini, dia benar-benar Kaisar Iblis dari ras Iblis. Sebagai Kaisar Iblis yang melayani, dia memiliki hak untuk menginterogasi segala sesuatu tentang Yaosu. Bahkan Santo Iblis, tidak ada cara untuk menekannya dalam hal otoritas. Ngomong-ngomong soal, bicara tentang perbedaan antara Demon Emperor dan Demon Saint. Raja Iblis belum tentu orang suci Iblis. Tapi semua orang suci Iblis adalah Raja Iblis. Untuk Yaosu, Kaisar Iblis adalah otoritas tertinggi. Dalam hal kekuatan, Kaisar Iblis adalah posisi tertinggi. Di atas Kaisar Iblis, tidak ada posisi yang lebih tinggi. Yang disebut Santo Iblis mengacu pada alam kekuatan pribadi. Kaisar Iblis mengacu pada posisi tertentu. Untuk memfasilitasi gangguan dalam berbagai hal pada Yaosu. Semua orang suci Iblis memiliki hak untuk mengklaim tahta Raja Iblis. Orang suci Iblis memiliki hak untuk campur tangan tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Adapun Raja Iblis. Tapi itu tidak selalu membutuhkan Santo Iblis untuk melayani. Faktanya, sebagian besar Kaisar Iblis di tingkat Saint Iblis terhormat. Kebanyakan dari mereka hanya memberi nama. Dia tidak akan benar-benar duduk di istana dan berurusan dengan urusan pemerintahan yang rumit. Itu adalah Kaisar Iblis sejati yang benar-benar duduk di istana dan menangani urusan pemerintahan klan Iblis. Apakah Jintai adalah kekuatan atau asal pribadi? Apakah itu status atau status? Sejauh menyangkut seluruh klan Elang Emas, mereka termasuk kelas tertinggi. Kemanapun Anda pergi, dia adalah Kaisar Iblis dari ras Iblis. Namun, jangan berpikir bahwa ada banyak Raja Iblis di klan Iblis. Hanya ada beberapa Raja Iblis di area tengah dari seluruh medan perang yang runtuh. Ingin naik tahta Raja Iblis dari antara ribuan pasukan. Kesulitannya sangat tinggi sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Seseorang telah menghitung. Rata-rata, hanya ada satu Raja Iblis setiap 36 juta tahun. Kaisar Iblis yang ada dari klan Iblis tidak lebih dari 3.000. Di antara mereka, mereka yang masih aktif di luar. Bahkan tidak 300. Bisa dibayangkan betapa langka Kaisar Iblis. Di dalam seluruh klan monster. Status dari Demon Emperor sedikit lebih buruk daripada Demon Saint. Tapi selain Santo Iblis, apakah itu kekuatan, pengaruh, status? Kaisar Iblis adalah yang tertinggi. Melihat Liyun dengan penuh penghargaan, Zhu Hengyu berkata, kamu di sini tepat selanjutnya. Aku akan mengadakan perjamuan malam di kastil. Pekerjaan keamananmu harus dilakukan dengan baik. Bagaimanapun, kamu tidak boleh ada yang salah. Dengarkan apa yang dikatakan Zhu Hengyu. Liyun berdiri tegak. Dia berkata dengan keras dan kuat, yakinlah, Yang Mulia Raja Iblis, Liyun pasti akan memenuhi kepercayaannya. Itu benar. Apakah kamu tahu restoran atau restoran mana di kota Yunding yang terbaik untuk jamuan makan malam? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Liyun tiba-tiba tampak kusut. Tampilan yang tak terkatakan. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa, apakah ada hal lain yang disembunyikan di depan saya? Tidak berani mengabaikan, Liyun buru-buru berkata, di kota Yunding, orang yang paling baik dalam menyelenggarakan pesta makan malam adalah Nona Jin Xianer. Mendengar apa yang dikatakan Liyun, Zhu Hengyu mengerti apa yang dia ragukan. Lagi pula, Jintai sangat menyukai Jin Xianer. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi tuan rumah pesta makan malam yang terbaik. Anda masih ingin bertanya padanya. Antara pikiran dan pikiran, Zhu Hengyu mengerutkan kening dengan keras, dan berkata dengan dingin, Nona Xianer adalah orang yang seperti peri, bagaimana dia bisa mendapatkan asap berminyak? Saya bertanya tentang restoran dan restoran lain. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Liyun tiba-tiba tertegun. Jadi begitu. Memang, biarkan Nona Xianer, yang seperti batu giok, pergi menjadi tuan rumah makan malam. Memang sedikit kecurigaan membakar piano dan merebus kren. Dapat dilihat bahwa Zhu Hengyu sangat mencintai Nona Xianer sebagai harta karun. Pada saat yang sama Zhu Hengyu dan Liyun sedang berbicara. Tapi tidak tahu, itu di balkon di lantai 2 kastil tua. Jin Xianer berdiri di pagar dengan wajah manis, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum sambil melihat Jintai di kejauhan. Berdiri di posisi Jin Xianer. Dia bisa melihat Jintai, tapi jika Jintai tidak melihat ke atas, dia tidak bisa terlihat. Faktanya, Jintai Gang muncul di gerbang, Jin Xianer menerima berita itu dan berjalan ke balkon untuk pertama kalinya. Zhu Hengyu berjalan jauh, Jin Xianer memperhatikan. Asli, untuk Jintai, jangan meminta diri Anda untuk mengadakan makan malam. Jin Xianer bergumam dalam hati. Dia tidak meragukan identitas Zhu Hengyu. Bagaimanapun, darah adalah satu-satunya tanda, ini tidak mungkin benar atau salah. Ini seperti tes paternitas. Setelah semua lulus uji paternitas, siapa yang menyangka bahwa anak itu bukan miliknya? Hanya, meskipun tidak ada keraguan di hatinya, Jin Xianer masih tidak puas dengan Zhu Hengyu di dalam hatinya.
Anda tetap menyukai saya, tapi bahkan tidak tahu apa yang saya kuasai. Tapi segera, Jintai memberikan jawaban yang cukup untuk memuaskan Jin Xianer. Ini bukan lagi masalah kepuasan. Ini sudah menjadi alis yang bahagia, bisakah kamu menikmati? Namun, meski begitu, Jin Xianer tetap menolak untuk melepaskan kesempatan ini. Pesta makan malam diadakan di kastil yang begitu suci dan megah. Biasanya, orang terbaik harus memimpin. Undang tim kelas 2 dan 3 untuk masuk yang tidak mencemari kastil. Dan, mereka yang diundang oleh Jintai pasti orang-orang terkemuka. Mulut mereka bisa jadi licik. Mata mereka beracun. Orang dapat mengetahui dengan cepat level dan nilai Anda. Tidak bisa menyembunyikan. Segala sesuatu di kastil sangat sempurna. Bahkan Jintai sendiri sangat sempurna. Jin Xianer benar-benar tidak bisa mentolerir tim kelas 2, yang ditempatkan di kastil untuk mengadakan makan malam. Dari perspektif Jin Xianer, untuk membuatnya menjadi orang giok yang terkontaminasi asap minyak adalah kata-kata Fan Qinzuhe. Jadi, meminta sekelompok orang yang tidak terpengaruh untuk menjadi tuan rumah makan malam di kastil, bukankah itu juga merupakan hal yang kejam? Mengerutkan kening, berdiri di balkon, Jin Xianer berkata dengan tegas kepada Jintai di bawah, "Jintai, kemarilah, ada yang ingin kukatakan padamu." Dengarkan suara Jin Xianer. Zhu Hengyu menoleh untuk pertama kalinya, mengikuti suara itu dan menoleh. Saat saya melihat Jin Xianer, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkeringat dingin. Sangat berisiko. Untungnya, dia menemukan penjelasan yang sempurna pada waktunya. Jika tidak, level ini sangat sulit. Menghadapi undangan Jin Xianer, Zhu Hengyu mengangguk. Tanpa sadar menyeka keringat di dahinya, lalu untuk pertama kalinya, dia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk lantai pertama. Melihat Zhu Hengyu menyeka keringatnya, Jin Xianer tiba-tiba cemberut. Bagaimana? Apakah dia menakutkan? Mengapa pria ini mulai berkeringat saat melihat dirinya sendiri? Mungkinkah itu? Memiringkan kepalanya, mata Jin Xianer berangsur-angsur cerah. Saya mendengar dari teman dekat saya. Tidak peduli seberapa berani seorang anak laki-laki, itu tidak berguna. Setelah melihat gadis yang mereka sukai, mereka mengecilkan tangan dan keringat mereka. Jin Xianer tidak setuju dengan para suster di kamar kerja. Jintai menyukainya. Tapi di depannya, dia tidak pernah menyusut, berkeringat seperti sirup. Di depannya, dia bisa mendominasi. Tapi sekarang, Jin Xianer harus mengakui, apa yang dikatakan para suster benar. Saat menghadapinya, dia juga berkeringat seperti sirup. Dengan kata lain, dia benar-benar jatuh cinta padanya, bahkan bisa dikatakan dia jatuh cinta padanya. Memikirkan hal ini, Jin Xianer tidak bisa menahan kegembiraan. Meskipun Jin Xianer sangat berpendidikan, pekerjaannya menentukan bahwa dia sering berhubungan dengan orang. Oleh karena itu, Jin Xianer sebenarnya adalah gadis yang ramah, aktif, dan sangat baik yang berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimanapun, itu adalah jenis gadis yang lemah dan pemarah. Menghadapi Jintai yang mendominasi saat itu, saya khawatir dia sudah lama melewatinya dan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Hanya Jin Xianer yang begitu keras kepala, dan berani bertindak yang dapat memiliki keberanian dan ulet melawan Jintai. Segera, sosok Zhu Hengyu muncul di balkon. Berbalik, Jin Xianer memandang Zhu Hengyu dengan acuh tak acuh. Jarak dekat, Jin Xianer melihat wajah tampan itu lagi. Faktanya, mengejar dan mendambakan kecantikan tidak membedakan antara pria dan wanita. Tentu saja pria menyukai wanita. Mengapa wanita tidak mencintai pria? Selama Anda tampan, sama sekali tidak perlu khawatir bahwa tidak ada gadis yang menyukai Anda. Yang perlu kamu khawatirkan adalah terlalu banyak gadis yang mengejarmu, sangat menjengkelkan. Faktanya, meskipun Jin Xianer tidak mau mengakuinya, pada kenyataannya, Jin Xianer adalah partai nilai nominal standar. Bagi Jin Xianer, penampilan adalah segalanya. Yang dibutuhkan Jin Xianer jelas bukanlah orang yang kuat dengan kekuasaan dan kekayaan. Lahir dalam keluarga seperti itu, dia sama sekali tidak tertarik pada ini. Bahkan jika pria yang dinikahinya tidak kompeten, tidak ada yang berani menggertak mereka. Jika tidak, dia bisa pergi ke leluhur mereka. Nenek moyang keluarga mereka membantunya. Jin Xianer adalah wanita dengan kesadaran bisnis yang kuat. Persyaratan pertama untuk pria yang dia butuhkan adalah menjadi tampan dan menarik. Dia mungkin tidak mampu, tapi dia tidak boleh menggoda. Dia tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak mencapai apa-apa, tetapi dia tidak bisa membentaknya dan tidak diizinkan untuk menggertaknya. Di rumah, dia adalah tuan. Di rumah, dia adalah kepala keluarga. Suaminya hanya perlu mendandani dirinya dengan baik dan mengabdi padanya dengan bahagia. Dia bisa menghidupi keluarga sepenuhnya. Laki-laki itu pasti secantik bunga. Tentu saja, jika pria ini memiliki identitas dan status, kekuatan dan kekuasaan, dia sangat berkuasa. Dan lembut dan perhatian, membelai dia, mengikutinya, mencintainya. Selain itu, dia tampan, menarik, dan cantik. Tentu lebih baik. Sayangnya, ada terlalu sedikit orang seperti itu. Tapi sekarang, Jin Xianer harus mengakui, bukankah Jintai sekarang orang seperti itu? Melihat Jintai dari jarak dekat,
Melihat wajah tampan dan anggun itu. Melihat tubuhnya yang panjang sin, kulit putih seperti giok. Di hidungnya, dia mencium wangi segar jintai yang memenuhi udara. Tiba-tiba, Jin Xianer tergerak. Pria yang begitu tampan, wanita normal, benar-benar tidak masuk akal untuk tidak disukai. Tapi jelas, saat ini bukan waktunya menjadi nimfo. Mengambil napas panjang, Jin Xianer berkata dengan tajam, aku akan mengurus makan malam ini. Ini, Zhu Hengyu tiba-tiba ragu-ragu. Faktanya, yang terbaik adalah menyerahkannya pada Jin Xianer. Bagaimanapun, yang diinginkan Zhu Hengyu adalah memamerkan sumber daya finansialnya. Jika bukan yang terbaik, sulit baginya untuk menerimanya. Tapi, baru saja, dia sangat ketat dan tidak ingin Jin Xianer terkena asap berminyak. Tiba-tiba, dia benar-benar tidak bisa mengubah sudut ini. Melihat Zhu Hengyu ragu-ragu, Jin Xianer tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya, dan saya tidak akan memasak secara pribadi. Tanggung jawab utama saya sebenarnya adalah keseluruhan pengaturan dan penjadwalan. Bertanggung jawab atas aspek tertentu dari etiket makan malam. Mengenai hal-hal tertentu, sebenarnya orang yang berdedikasi bertanggung jawab. Karena itu, meskipun Anda pasti akan lelah jika Anda lelah, Anda bahkan tidak dapat berbicara tentang asap berminyak. Nah, karena kamu bersikeras, maka aku berjanji padamu. Zhu Hengyu akhirnya menghela nafas lega dan mengangguk. Setelah mendengar kata-kata Jintai, Jin Xianer tertawa kegirangan. Baginya, Jintai ingin mengatakan sesuatu. Apa maksud Anda jika Anda bersikeras, maka saya berjanji kepada Anda. Kalimat ini, makna batinnya, Jintai tetap tidak ingin dia terlalu lelah. Tapi tidak peduli benar atau salah, selama Jin Xianer bersikeras, dia akan setuju dengannya. Inilah yang paling diinginkan Jin Xianer. Jika Anda ingin memenangkan hati Jin Xianer, Anda harus lembut. Semakin keras Jintai menekan, semakin kuat Jin Xianer rebound. Bahkan jika dia mati, dia Jin Xianer tidak bisa ditekan oleh pria yang bau. Dan pada gilirannya, jika Jintai bersikap lembut padanya, maka dia akan menjadi 2 kali lebih lembut padanya. Anda mendominasi, saya lebih mendominasi dari Anda. Anda lembut, saya lebih lembut dari Anda. Ini Jin Xianer. Melihat Jintai dengan gembira, Jin Xianer mengatupkan mulutnya dan tersenyum. Jangan khawatir, saya tidak akan terlalu lelah, saya akan menjaga diri saya sendiri. Ya, mengangguk dengan canggung. Bagi Jin Xianer, Zhu Hengyu sebenarnya tidak merasakan apa-apa. Jika bukan karena identitas Jintai. Tidak ada persimpangan antara dia dan Jin Xianer. Menghadapi Jin Xianer, Zhu Hengyu menyusut sedikit, tidak malu atau malu. Melihat Zhu Hengyu bingung, Jin Xianer tersenyum lebih cemerlang. Saya mendengar dari para suster, jika seorang anak laki-laki sombong di luar dan mendominasi satu sisi, tapi hanya mundur di depan Anda, dengan kerugian, maka tidak perlu diragukan lagi, dia pasti menyukai Anda. Jelas, Jintai sekarang cocok dengan apa yang dikatakan para suster. Melihat Jintai yang semakin malu dan semakin merugi, Jin Xianer merasa terlalu menarik. Mengapa dia harus takut padanya? Mengapa dia bingung di depannya? Anda tahu, kekuatan Jin Xianer tidak lemah, tetapi kekuatan puncak tubuh suci cahaya putih Zhu Hengyu. Pukulan akan membuatnya menangis untuk waktu yang lama. Apa yang mengerikan tentang gadis yang begitu lemah? Menggelengkan kepalanya, Jin Xianer tidak ingin menggoda Jintai lagi. Makan malam ini, spesifikasi apa yang kamu rencanakan? Melihat Jin Xianer akhirnya mulai membicarakan bisnis, Zhu Hengyu merasa lega. Mengenai wajahnya, Zhu Hengyu berkata dengan datar, setinggi spesifikasinya, itu akan didasarkan pada spesifikasi tinggi. Apa? Dengarkan apa yang dikatakan Zhu Hengyu. Jin Xianer berseru, dengan spesifikasi tertinggi, akan menelan biaya puluhan juta kristal kacau malam ini. Dan yang paling penting, banyak bahan merupakan harta langka untuk pesta makan malam dengan standar tertinggi. Bukan yang Anda inginkan, Anda bisa mendapatkannya. Sekalipun Anda punya uang, tetapi tidak ada orang di pasar, itu akan sia-sia. Ketika saya mendengar Jin Xianer, bahkan jika Zhu Hengyu ingin pamer, dia tidak bisa membantu tetapi tidak bisa berkata-kata. Pesta makan malam akan menghabiskan puluhan juta kristal mana. Makan apa ini? Mungkinkah emas murni kekacauan itu tidak bisa dimakan secara langsung? Tarik puluhan juta kristal ajaib sekaligus. Bahkan Zhu Hengyu benar-benar sedikit menyakitkan. Antara pikiran dan pikiran, Zhu Hengyu dengan cepat memikirkan sebuah ide. Di dalam gelang Ice Emperor miliknya, ada banyak harta karun alam. Harta karun ini adalah harta langka dari Demon Ship, Demon Wolf dan Demon Chaos. Serta berbagai harta karun yang dikumpulkan oleh taring dan gunung laut di laut sekitarnya. Harta karun alam ini tidak banyak berguna bagi iblis. Bagaimanapun, Mozu tidak mengambil kekuatan darah sebagai intinya. Namun, bahan yang sama ini adalah harta yang bisa dipenuhi tetapi tidak dicari untuk Yaosu. Seperti yang dikatakan Jin Xianer. Bahkan jika Anda punya lebih banyak uang, tetapi Anda tidak dapat membeli bahan berharga seperti itu jika Anda punya uang. Hilang ini, Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang makanan, aku akan menyelesaikannya sendiri.
Selama Anda bertanggung jawab untuk memasak bahan untuk menyiapkan hidangan, dan menyelenggarakan makan malam yang enak itu saja. Jin Xianer terkejut dengan apa yang dikatakan Zhu Hengyu. Puluhan juta tahun yang lalu, saat Jin Tai mengejar Jin Xianer, meski status dan statusnya tidak rendah, nyatanya Jin Tai saat itu tak punya banyak uang. Setelah puluhan juta tahun, Jin Tai saat ini memang bisa dikatakan sebagai negara yang kaya raya. Dengan sumber keuangan yang menakutkan, bahkan Jin Xianer tidak bisa membantu tetapi kewalahan. Beberapa hari berikutnya, Jin Xianer bertanggung jawab atas operasi. Para pelayan di bawah komandonya mulai bertindak satu demi satu. Seluruh kastil didekorasi dengan tampilan baru. Kartu undangan yang sangat bagus juga telah diproduksi. Li Yun mengirim orang ke tangan yang kuat dan berkuasa. Pada waktu bersamaan, Zhu Hengyu juga bergegas ke medan perang percobaan dan mengeluarkan sejumlah besar bahan berharga dari gelang Ice Emperor. Banyak sekali ragam dan ragamnya yang lengkap bisa dikatakan memiliki segalanya. Angsa liar di awan, sapi dan domba terestrial segar dari laut, sirip hiu pasir sarang burung heri cium, cakar beruang dan ujung ekor rusa kerang. Semua jenis bahan diangkut ke dapur. Juru masak di bawah Jin Xianer mulai memproses bahan-bahan tersebut 3 hari sebelumnya. Hanya dengan cara ini kita bisa memasak makanan yang paling enak. Harus mengatakan, kemampuan komunikatif Jin Xianer memang luar biasa. Di bawah naungan Jin Xianer, perjamuan berhasil terselenggara. Sedangkan untuk jamuan makan, tidak perlu membuat daftar detail di sini. Seluruh proses makan malam itu tidak lebih dari percakapan singkat antara Zhu Hengyu dan para pejabat yang datang. Melalui makan malam ini, dapat dianggap sebagai pengumuman bahwa Zhu Hengyu telah resmi kembali ke kota Yunding. Dan, dimulailah serangkaian kegiatan di kota Yunding. Makan malam ini juga tidak bisa dihindari. Jika makan malam ini tidak diadakan, bahkan jika seseorang memprovokasi Jin Tai, dia tidak bisa berbuat terlalu banyak. Bahkan Yao Su pun berkata bahwa ia tidak bersalah. Kini, sejak Jin Tai mengadakan pesta makan malam, bertemu dengan berbagai pejabat tinggi. Kemudian di hari-hari berikutnya, tidak peduli apa yang Zhu Hengyu lakukan itu bisa tanpa hambatan. Saat ini, siapa yang berani berdiri dan menghalanginya? Kemudian Jin Tai bisa membalas dalam bentuk apapun. Perjamuan diadakan. Kepala dari semua kekuatan besar juga telah tiba. Jika Anda tidak tahu, itu jelas tidak akan berhasil. Namun, ini sebenarnya sekunder. Karena berani menyamar Jin Tai dan datang ke kota Yunding ini, Zhu Hengyu tidak takut pada apapun. Tujuan terpenting Zhu Hengyu untuk perjamuan ini sebenarnya untuk mengkonfirmasi identitasnya sepenuhnya. Setelah jamuan makan ini, tidak ada yang akan meragukan identitasnya lagi. Mulai saat ini, Zhu Hengyu akan sepenuhnya diubah menjadi Jin Tai. Bahkan jika dia mengungkapkan kekurangannya, tidak ada yang akan meragukannya. Saat seluruh kota mengenalnya sebagai Jin Tai. Bahkan jika tidak, itu sudah terjadi. Kecuali Jin Tai baru saja bergegas kembali saat ini. Jika tidak, tidak ada yang bisa mengeksposnya. Bisa dikatakan, hiasi kastil dan adakan pesta makan malam. Yang dia lakukan hanyalah membangun identitas dan statusnya di dalam seluruh kota Yunding. Bahkan tidak ada kastil yang layak bagaimana mengadakan pesta makan malam. Jika makan malam tidak diadakan, bagaimana semua orang bisa diyakinkan tentang identitasnya? Adapun tampilan kekuatan finansial dan pembentukan karakter kesetiaan dan pengurangan kekayaan, semuanya sekunder. Dengan suksesnya makan malam, Zhu Hengyu menjadi Jin Tai yang sebenarnya dalam semalam. Jika pejabat tinggi dan bangsawan di kota, dan pemimpin dari semua kekuatan besar mengenali identitasnya. Jadi, bagaimana orang lain bisa memenuhi syarat untuk mempertanyakan? Sebagai kaisar iblis dari ras iblis, mereka yang memenuhi syarat untuk menanyainya sudah mengenali identitasnya saat makan malam. Jika orang lain berani bertanya dengan santai, bunuh saja mereka secara langsung. Raja-raja iblis, adakah yang bisa mempertanyakannya? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.